Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Fatmawati. Di sini saya akan membahas mengenai Bank Sentralan dan OJK. Dengan bahasan yaitu dengan perkembangan dan arah kebijakan perbankan. Ditemani oleh rekan saya yaitu dengan Pamungkas Putra Cahyanto, Aulia Dewi, dan dengan saya Desi Fatmawati. Perkembangan perbankan saat ini, Otoritas Jasa Keuangan atau yang biasa disebut dengan OJK sebagai lembaga independen yang mengemban tugas untuk mengatur dan mengawasi industri perbankan serta melindungi konsumen perbankan. Pengembangan perbankan Indonesia perlu dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan gejolak sehingga perbankan dapat tumbuh secara sehat dan kesinambungan serta mampu memberi manfaat yang besar bagi pembangunan ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat. Dilanjutkan dengan OJK, memandang perlu merumuskan arah perbankan ke depan yang selaras dengan dinamika perekonomian dan perbankan nasional yang dituangkan dalam roadmap pengembangan perbankan Indonesia 2020-2025 RP21. Yaitu RP21 terdiri dari 4 arahan pengembangan. Untuk yang pertama, penguatan struktur dan keunggulan kompetitif. Yang kedua, dengan akselerasi transformasi digital. Yang ketiga, penguatan peran perbankan dalam perekonomian nasional. Dan yang keempat, penguatan pengaturan, pengawasan, dan perizinan. Basel Framework atau yang biasa disebut dengan Bank Pembangunan Daerah sebagai Regional. Implementasi kerangka permodalan Basel, yaitu Indonesia sebagai salah satu anggota dalam forum G20 serta forum-forum internasional lainnya seperti Financial Stability Board atau biasa dengan disebut FSB atau Best Communicate and Banking Supervision BCBS telah memberikan komitmennya untuk mengadopsi rekomendasi yang dihasilkan oleh forum-forum tersebut. Selain dengan itu, serta dengan adanya pengalihan fungsi pengawasan bank dari BI kepada OJK, maka ke depan OJK di dalam melaksanakan tugas-tugasnya tidak terlepas dalam upaya mengadopsi berbagai rekomendasi tersebut. Dalam melakukan proses adopsi dari berbagai rekomendasi tersebut, OJK tetap akan menyesuaikan dengan kondisi perkembangan industri perbankan dalam negeri. Implementasi kerangka Basel II di Indonesia. Yang pertama yaitu dengan kerangka Basel Pilar 1, Pilar 2, dan Pilar 3. Di Indonesia telah diimplementasikan secara penuh sejak Desember 2012, yaitu dengan ketentuan yang terkait dengan implementasi Basel 2 tersebut antara lain sebagaimana ilustrasi berikut. Yaitu yang kedua, kerangka Basel 2.5 dalam kerangka penerapan kerangka remunerasi di Indonesia sebagai salah satu bagian kerangka Basel 2.5, OJK telah menerbitkan POJK dengan nomor 45-POJK.03-2015 tentang penerapan tata kelola dalam pemberian remunerasi pada tanggal 23 Desember 2015. Lebih lanjut, pada bulan Januari 2016, OJK juga melakukan penyempurnaan atas consultative paper atau yang biasa disebut dengan CP Basel 2.5 yang diterbitkan di tahun 2013 dengan menerbitkan CP mengenai sekuritisasi pada Januari 2016. Kerangka Basel 3. Pada tanggal 12 Desember 2013 telah diterbitkan PB1 nomor 15-12-PBI-2013 tentang kewajiban penyediaan modal minimum bagi bank umum yang mengatur mengenai 1. Peningkatan kualitas permodalan melalui perubahan komponen dan persyaratan instrumen modal sesuai dengan kerangka.
Basel III, kewajiban penyediaan rasio permodalan yaitu dari rasio modal inti paling rendah sebesar 6% dari ATMR dan rasio modal inti utama paling rendah sebesar 4,5% dari ATMR. Dan 3, kewajiban pembentukan ketambahan modal sebagai penyangga atau buffer di atas kewajiban penyediaan modal minimum atau KPMM sesuai profil risiko. Pembiayaan infrastruktur. Dengan pembiayaan infrastruktur, kurun waktu 5 tahun terakhir, bangsa 26 BPD yang tersebar di seluruh Indonesia memang meningkat cukup signifikan. Selama mencakup Desember 2005 hingga Oktober 2010, pangsa aset PBD terhadap total perbankan Indonesia meningkat dari 7,2% menjadi 8,9%. Sementara dana pihak ketiga, DPK juga naik dari 7,6% menjadi 9,4% dan kredit 6,5% menjadi 8,5%. Meski kredit yang disalurkan BPD meningkat, harus diakui porsi alokasi dan dana BPD dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia atau biasa disebut dengan SBI juga sangat tinggi, di mana di tahun 2007 telah mencapai 24,35% dari total SBI perbankan. Dilanjut dengan kebanggaan daerah. Terdorong oleh kebanggaan daerah, setiap provinsi, terutama provinsi baru, tentu saja sangat berhasrat mendirikan BPD. Namun, sampai sejauh ini, dari 33 provinsi tersebut, ada 26 diantaranya yang sudah punya BPD, sedangkan 7 lainnya belum. Dengan ketentuan modal 3 triliun rupiah untuk mendirikan sebuah BPD, hal ini tentu saja sangat berat bagi Pemda yang pendapatan aslinya daerahnya PAD, tergolong rendah. Itulah sebabnya provinsi baru yang ngotot untuk mendirikan BPD diusulkan agar mengakuisisi bank-bank skala kecil saja atau bergabung dengan BPD yang sudah ada. Intinya harus ada perubahan pola pikir bahwa memiliki BPD bukan hanya karena motif kebanggaan daerah saja. Dilanjut dengan bank kredit, survei perbankan Bank Indonesia mengindikasikan penyaluran kredit baru secara triwulan pada triwulan 2 2022 tumbuh positif. Hal ini terindikasi dari nilai saldo basi tertimbang atau biasa disebut dengan SBT. Kredit baru sebesar 96,9% lebih tinggi dibandingkan SBT 64,8% pada triwulan sebelumnya. Pertumbuhan kredit baru terindikasi terjadi pada seluruh jenis penggunaan tercermin dari nilai SBT yang tercatat positif. Pada triwulan 3 2022, penyaluran kredit baru diperkirakan tetap terjaga tumbuh positif, terindikasi dari SBT perkiraan penyaluran kredit baru sebesar 95,7%. Hal itu terindikasi dari indeks lending standar atau ILS positif sebesar 1,9% berbeda dengan min 0,3% pada triwulan sebelumnya. Aspek kebijakan penyaluran kredit diperkirakan lebih ketat antara lain yaitu plafon kredit, jangka waktu kredit, dan premi kredit beresiko dan anggunan. Di sini ada pengawasan terintegrasi. Model pengawasan terakhir adalah pengawasan terintegrasi. Dalam pengawasan terintegrasi hanya tersebut satu otoritas pengawas yang bertanggung jawab menjaga keamanan dan kestabilisan keuangan serta melakukan pengawasan dan mengatur aktivitas bisnis lembaga keuangan. Model pengawasan ini menjadi populer dalam 1 dekade terakhir karena dirasa lebih efektif dan lebih sesuai dengan perubahan dan perkembangan sektor keuangan. Kelebihan dari model pengawasan terintegrasi adalah tidak adanya batasan yurisdiksi otoritas pengawasan dan pengaturan sehingga tidak menimbulkan kebingungan dan konflik antara otoritas pengawas. Terima kasih, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat menjadi
tambahan belajar dan dapat menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan yang saya sampaikan. Demikian untuk penyampaian saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.